agar apa yang kita pelajari dapat berjalan lancar, kita berdoa dulu. Kezia, silakan doa-doanya. Amin. Terima kasih buat Kezia. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah semua hadir? Hadir ya. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya tentang pelajaran kita minggu lalu. Masih ingat nggak kalian urutan konfigurasi elektron? Nah, ini ada Ibu bikin konfigurasi elektron natrium. Nah, bagaimana konfigurasi elektron natrium? Yang Niels Bohr. Kulit pertama berapa, Nak? Kulit kedua? Kulit ketiga? Oke, bagus. Nah, 281 itu konfigurasi elektronnya menurut Niels Bohr. Nah, kemudian elektron valensinya berapa, Nak? Iya. Jumlah kulit natrium berapa? 3. Nah, sekarang coba letakkan di kira-kira letak unsur natrium itu di mana di dalam tabel periode unsur. Ada yang tahu? Oke. Untuk melihat bagaimana kita melihat letak unsur natrium dalam tabel periode unsur, kita tonton dulu video yang berikut ini. Oke. Nah, ini pengisian elektron berdasarkan Aufbau. Nah, nanti kalau misalnya kita kesulitan mengisi dengan cara Niels Bohr di atas 20 nomor atomnya, kita bisa memakai yang Aufbau seperti ini. Coba lihat. Nah, subkulit S berapa maksimalnya, Nak? Subkulit P, subkulit D, ya, subkulit F. Nah, coba lihat. Jadi ini adalah lintasan-lintasan yang harus kita isi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, ada baiknya kalian harus paham dan pasti betul untuk mengisi konfigurasi elektron ini. Tujuan pembelajaran kita yang untuk materi yang ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, kalian harus mampu mengingat bagaimana menyusun konfigurasi elektron. Yang kedua, kalian harus mampu memahami cara menentukan periode dan golongan. Yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis bagaimana unsur-unsur yang seperiode dan segolongan. Yang keempat, kalian harus dapat mengevaluasi suatu unsur berdasarkan sifat periodik unsur, dan nanti kita akan mengaplikasikannya di game dengan aplikasi WorldWar. Sena, itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini. Nah, jadi untuk melihat bagaimana menentukan konsep dari penentuan sifat periodik unsur ini, kita bagi kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Bisa? Yuk, silahkan dibuat kelompoknya. Untuk sifat periode unsur silahkan dikerjakan, silahkan dilihat-lihat. Coba tentukan dulu konfigurasi elektron masing-masing unsur tersebut. Yuk, tuliskan dulu, Nak. Masing-masing konfigurasi elektronnya. Sudah?
Udah buat konfigurasi elektron masing-masing? Sekarang tentukan periode dan golongannya. Tentukan periode dan golongannya. Sudah? Dapat tentukan periode dan golongannya? Nah, adakah yang seperiode atau segolongan? Adakah yang seperiode atau segolongan? Ada? Adakah dia yang seperiode segolongan? Nah, sekarang susun dulu dalam tabel periode unsur. Letakkan dia ke dalam tabel periode unsur. Untuk video pembelajaran ini memperkuat apa itu konfigurasi elektron, bagaimana pembentukan sifat periode unsur. Kita harus mengetahui elektron valensi jumlah kulit dan menentukan periode dan golongan dari suatu unsur. Nah, untuk memantik bagaimana kalian harus mengisi dalam sifat periode unsur, mari kita lihat video pembelajarannya. Nah, yang ini golongan berapa, nak? 1A, ini 2A, ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Yang merah ini adalah golongan transisi. Bisa? Nah, jadi buat di bukumu, yang merah ini nggak usah ada. Langsung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena logam transisi tidak ada ya. Ada nggak kalau logam transisi di situ? Golongan D, B. Ada? Nggak ada ya. Langsung dekat-dekat aja nih, nak, di sini. Buat tabelnya di LKPD kamu. Kalau kalian susun dia dalam tabel periode unsur, sekarang coba urutkan konsepnya tadi apa, nak? Loral positif, kemudian IP 0 negatif. Dari kanan ke atas semakin ini besar ini ya, ini ke kecil, dari atas ke bawah ini. Nah, konsepnya seperti ini. Coba urutkan yang ditanya nomor 1 apa, nak? Kenaikan atau penurunan? Kenaikan ya. Nah, kenaikan dari atom, ibu buat konsepnya nanti kalian apa ya? Saya sendiri ya. Dari kanan ke kiri semakin besar. Dari atas ke bawah semakin besar. Nah, sekarang coba lihat di apamu di aktivitas 3. Siapa yang paling bawah? Siapa? P yang paling bawah ya. Berarti kalau kenaikan, kalau kenaikan yang ditanya berarti dari rendah ke tinggi. Berarti P-nya di sini. Ya, yang nomor 2 coba perhatikan lagi aktivitas 3-nya. Siapa yang paling besar nomor 2 sebelah kanan? Ada sama itu ya, nak? R sama ini berapa? Ini ya, nak? Setara ya. R sama Q. R sama Q setara dia. Jadi kalau setara, lihat aja tanda panah yang di atas. Siapa yang paling besar? Siapa yang sebelah kiri gini? R. Berarti itu nomor 2 paling besar. R taruh sini. Kemudian Q. Sisanya itu yang paling kecil. Yuk silakan lanjut ke nomor B. Kalau dia penurunan ke elektropositifan, kalau jari-jari logam jari-jari ke elektropositifan, ini kan selinier kan, nak? Nah, kalau dia ke elektropositifan yang ditanya penurunan, berarti dari tinggi ke rendah, tinggal balik aja. Bisa? Yuk, silakan jawab A dan B dulu.
Ya, silakan Lady. Misalnya elektronnya ada 3, itu sedangkan di konfigurasi elektron ada 4 kulit. Itu gimana isinya? Kalau nomor atomnya 4, cara pengisian konfigurasi elektronnya berarti kulit pertama ada berapa, Nak? 2. Berarti kalau sisanya, kalau nomor atomnya 4, sisanya berapa, Nak? 2. Berarti di kulit kedua isi cuma 2. Gitu ya. Yuk silahkan lihat nomor yang lain. Untuk memahami lebih dalam bagaimana menyusun konfigurasi elektron dan sifat periode unsur, Ibu kirim latihan di dalam game dengan aplikasi Game World. Silahkan lihat di grup, sudah Ibu kirim linknya. Ciri-ciri tertinggi dari unsur 7A, 11B, 20C, 37D, 20D. Unsur yang segolongan dari unsur-unsur berikut 16B, 20D, 8R, 30S, 34B5. Berapakah jumlah elektron valensi Dp dari unsur 16B, 11B, unsur C yang juga terdiri dari unsur 16C? Setelah kalian susun dia dalam tabel periode unsur, sekarang coba urutkan konsepnya tadi apa, Nak? Loral positif. Kemudian IP 0 negatif. Dari kanan ke atas semakin besar ini ya. Ini ke kecil. Dari atas ke bawah ini. Nah, konsepnya seperti ini. Coba urutkan yang ditanya nomor 1 apa, Nak? Kenaikan atau penurunan? Kenaikan ya. Nah, kenaikan jari-jari atom, Ibu buat konsepnya, nanti kalian cari sendiri ya. Dari kanan ke kiri semakin besar. Dari atas ke bawah semakin besar. Nah, sekarang coba lihat di apamu, di aktivitas 3, siapa yang paling bawah? Siapa? P yang paling bawah ya. Berarti kalau kenaikan, kalau kenaikan yang ditanya berarti dari rendah ke tinggi. Berarti P-nya di sini. Ya, yang nomor 2 coba perhatikan lagi aktivitas 3-nya. Siapa yang paling besar nomor 2 sebelah kanan? Ada sama itu ya, Nak? R sama ini berapa? Ini ya, Nak? Setara ya. R sama Q. R sama Q setara dia. Jadi kalau setara, lihat aja tanda panah yang di atas. Siapa yang paling besar? Siapa yang sebelah kiri gini? R. Berarti itu nomor 2 paling besar. R taruh sini. Kemudian Q. Sisanya itu yang paling kecil. Yuk silakan lanjut ke nomor B. Kalau dia penurunan ke elektropositifan, kalau jari-jari logam jari-jari ke elektropositifan, ini kan selinier kan, Nak? Nah, kalau dia ke
yang ditanya penurunan, berarti dari tinggi ke rendah, tinggal balik aja. Bisa? Yuk, silakan jawab A dan B dulu. Oke, yang C apa ditanya nah? Kenaikan potensial ionisasi. Coba perhatikan. Kenaikan potensial ionisasi ini ya nak. Mereka ini bertolak belakang. Sifat logam ke elektropositifan bertolak belakang dengan potensial ionisasi. Kalau yang paling besar tadi sifat logam adalah P, berarti potensial ionisasinya yang paling kecil. Berarti si X yang paling besar. Tinggal balikkan aja dari sini. X-nya yang besar di paling tinggi. Bisa karena kebalikan dari sifat logam dan keelektropositifan. Ini ya nak, yang tanya tadi ya. Logam, keelektropositifan. Jari-jari ya nak. Jari-jari, keelektropositifan sama potensial ionisasi. Berarti tinggal baliklah dia yang jawabannya A. Yuk silakan dikerjakan. Jari-jari tertinggi dari unsur 7A, 11B, 20C, 37D. Berapakah jumlah kulit dari unsur 15B? Tentukanlah periode dari unsur 16C. Diketahui unsur 11 Jari-jari tertinggi dari unsur 7A, 11B, 20C, 37D, 10B. Bisa kan? Wow, skornya bagus ya. Berapakah jumlah kulit dari unsur 15B, 8R, 30S, 34D5? Ada yang nggak bisa nak? Ada yang belum paham cara menggunakannya?
elektronnya Ibu buat cara singkat. Periode dan golongannya tentukan dulu. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan periode dan golongannya masing-masing unsur, letakkan dia pada tabel periodik unsur. Nah, coba lihat contohnya RPQS. Nah, ini sudah terletak pada periode dan golongan dari sebelumnya. Coba kita lihat. Jadi kenaikan jari-jari atom ini sesuai dengan chartnya tadi. Ini chartnya ya. Nah, logam jari-jari atom ke elektropositifan dari tanda panah kanan ke kiri itu semakin besar ya. Nah, dari atas ke bawah logam jari-jari atom ke elektropositifan semakin besar ke bawah. Nah, kemudian afinitas elektron potensial ionisasi non logam dan ke elektronegatifan tanda panahnya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah itu bertolak belakang dengan sifat logam. Jadi kalau yang atas semakin besar, yang bawah semakin kecil. Nah, dari cara cepat ini kita tentukan dulu dalam sifat periodik unsur. Nanti buka bisa. Nah, coba lihat. Untuk menentukan letak dari unsur-unsur tersebut dalam tabel periodik unsur seperti ini ya. Nah, jadi dari cara cepat tadi, yang mana dia paling tinggi? Ini kan kenaikan jari-jari atom, berarti dari rendah ke tinggi. Nah, yang tinggi itu ini ya, karena dia sebelah dari kanan ke kiri ya. Sebelah ini paling besar, berarti P yang paling tinggi. Kalau yang ditanya kenaikan jari-jari atom, berarti dari rendah ke tinggi. Ini dia, SQRP. Bisa? Nah, penurunan ke elektronegatifan jari-jari atom dengan ke elektropositifan itu sama ya nak. Tapi yang ditanyakan adalah penurunan, berarti tinggal balik aja. Ini tadi kenaikan, ini yang rendah, SQRP, kita balik aja dia. Bisa? Nah, untuk menyelesaikan LKPD, coba kerjakan sampai tuntas. Nah, apa yang perlu kalian tanya, silakan ditanya. Sambil persiapkan diri kalian, setiap kelompok mempresentasikan apa konsep yang sudah kalian temukan untuk sifat periodik unsur ini dari LKPD tersebut. Silakan ya, tentukan satu orang yang mempresentasikan ke depan kelas. Setelah kami belajar pelajaran hari ini, kami menemukan langkah-langkah
dan menemukan konsep bagaimana cara mendapatkannya. Yang pertama konfigurasi elektron, yang kedua menentukan periode dan golongan, di mana periode itu datang dari jumlah kulitnya dan golongan data dari elektron valensi. Yang ketiga meletakkan periode dan golongan ke dalam tabel periode unsur, dan yang keempat menentukan sifat periode unsur. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Semua gamenya nak? Ya. Nah, jadi untuk menentukan jawaban dari game word one itu, apa yang sudah kita pelajari? Coba kamu temukan konsep apa yang telah kamu pelajari melalui game tersebut. Apa nak? Konsepnya? Menentukan konfigurasi elektron. Yang kedua, menentukan periode dan golongan. Yang ketiga, apa nak? Membuat seperiode dan segolongan. Yang keempat, menentukan sifat periode unsur. Setelah kita menentukan sifat periode unsur, nah, bagaimana refleksi yang kalian terima? Apakah sudah memahami menentukan sifat periode unsur ini? Oke. Nah, Ibu buat kembali konsep dari langkah-langkah meletakkan periode dan golongan. Yang pertama kita lakukan adalah apa nak? Menentukan konfigurasi. Yang kedua, menentukan periode dan golongan. Periode itu dari mana nak? Jumlah kulit. Golongan dilihat dari elektron valensi. Nah, yang ketiga, kita meletakkannya ke dalam periode dan golongan. Setelah kita letakkan, kita tentukan sifat periode unsurnya. Nah, itulah langkah-langkah dari menentukan sifat periode unsur berdasarkan periode dan golongannya. Nah, ada yang bertanya? Saya memberikan kesempatan kepada kalian. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, minggu depan dengan pelajaran seperti ini kita menentukan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu konsep dasarnya harus mengetahui periode dan golongan juga. Bisa? Ada yang pertanyaan? Oke, kalau sudah selesai, pelajaran kita hari ini kita lanjutkan minggu depan. Bye bye.